فذكر إن نفعت الذكرى. Saya cuma gini Mas prinsipnya, berbisnis jangan pakai uang hutang. Umpama uang hutang itu kita dapat nanti hanya untuk membayar angsuran, kita dapat untuk bayar angsuran. Kita ya nggak munafik, kita ya tetap cari uang ya di dunia ya. Tapi kita genggam dunia untuk urusan akhirat gitu menurut saya. Saya mikirnya akhirat Mas, jadi mungkin kita besok mati, kita nggak bisa kesempatan untuk ibadah gitu ya. 2,5 itu harus kita keluarkan dari harta kita Mas. Itu insya Allah sama Allah nanti diberkahi dan ditukar yang lebih-lebih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Novi Hanifah, owner dari Kiran Galeri, bertempat tinggal di Mbago, Tulungagung. Kiran Galeri itu butik kami yang memproduksi Tibori dan Ecoprint. Berdiri sejak 2018, jadi sebelum pandemik. Kiran itu nama anak saya sebenarnya Mas. Yang gede itu Kirani, yang kecil itu Kirana. Terus saya buang belakangnya jadi Kiran gitu aja. Dulu sebenarnya itu saya produksinya kain lembaran Mas. Terus di saat pandemik datang itu saya berpikir bagaimana bisa tetap produksi, bisa terjual. Nah ternyata kalau kain itu kan orang-orang harus menjahitkan di penjahit gitu ya. Terus saya putar otak, itu kain, semua kain waktu pandemik itu saya potongi jadi masker. Jadi masker yang masih bisa dicuci itu. Ada yang tali hijab, ada yang telinga. Setelah itu banyak yang pesen dari kantor-kantor desa itu untuk dibagikan kepada rakyatnya. Jadi satu kali pemesanan itu kira-kira ada 3.000, ada 4.000 gitu. Alhamdulillah. Selain itu ibu-ibu saat itu kan WFH ya. Saya berpikir gimana kalau motif ini saya jadikan daster. Nah saat itu loh saya mulai membuat dasteri saat pandemik malah. Selama ini hanya jualan kain aja, itu biasanya untuk seragam asosiasi, seragam ibu-ibu Pemda kayak gitu, persatuan gitu. Setelah pandemik saya jualan daster, motifnya motif Sibori ini. Dan juga saya produksi sama yang one set. One set itu atas bawah, itu motifnya sama, bisa dibuat ke pasar, bisa ngantar anak sekolah, bisa di rumah itu untuk, ya kalau orang Jawa itu tandang gai gitu bisa. Nah itu yang baru rame gitu pembelinya. Market saya saat itu saya posting di WA, posting di Instagram. Saya juga buat grup itu reseller. Jadi kalau di saya itu 100.000, reseller saya kasih untung 10.000. Jadi jualnya saya 100, reseller juga jual 100 Mas. Biar sama-sama harga jualnya gitu. Yeah. Semua orang menikmati motif saya. Motif saya kan lain daripada yang lain. Sebab kalau dari pabrik itu pewarnanya kan warnanya hanya merah, kuning, biru, hitam, coklat. Kalau di saya itu saya mix Mas warnanya itu. Jadi tidak sama dengan produk yang lain. Terus orang menikmati motif-motif saya, terus WA, Japri kayak gitu. Bu, mau dong, mau jadi reseller dong. Akhirnya saya buatkan grup. Saya kan di sini jual harga 100, di sana juga 100. Orang kadang terus, ya udah nitip resellernya Mbak Novi aja kayak gitu. Kalau satu hari saya itu bisa 100 potong Mas, dengan tangan saya sendiri. Mungkin kalau orang lain bisa bantu saya untuk motong, untuk melipat, untuk mengareti. Tapi kalau di penyelupan itu saya sendiri. Sebab yang punya ilmunya nyelup itu kan saya. Nanti kalau orang lain yang saya wakilkan gitu beda Mas hasilnya. Jadi untuk menjaga kualitas produk Kiran Galeri, saya nyelup dari tangan saya sendiri. Kalau untuk motong itu 1 orang. Kalau untuk motong sesudah jadi itu banyak. Sekitar 5 Mas.
Penjahit saya ada di luar Mas, jadi di rumah sini nggak ada penjahit. Penjahitnya saya kasih mesin jahit gitu, terus saya suruh bawa pulang, biarkan ibu-ibu rumah tangga ya, bisa masak, bisa disami momong, jemput anak sekolah, kayak gitu. Kalau nanti ngebrok di sini kan ya kasihan, mereka juga bagi ibu rumah tangga gitu. Kita itu kan satu baju gini, motongnya ada harganya. Terus jahitnya ada harganya. Jadi terserah mereka kalau satu hari dapat 10 potong, ya alhamdulillah gajiannya juga 10. Nanti saya kasih buku ya Mas. Ini untuk penjahit sama Mama, ini Bu Rida, nanti motongnya dapat berapa, terus jahitnya dapat berapa. Nanti biasanya ibu-ibu itu untuk tabungan Mas. Jadi nanti ada totalannya. Tanggal berapa ini jahitnya berapa, motongnya berapa kan. Saya belajarnya di Jogja. Waktu itu suami saya waktu haji, terus saya rekreasi dengan anak-anak. Habis itu lihat orang-orang itu pakai baju itu kok bagus nih. Kalau Shibori itu nggak ada yang ngembarin Mas. Memangnya satu celupan itu nggak akan bisa sama. Edukasinya seperti itu. Terus saya langsung browsing. Di mana ya Jogja tempatnya itu yang bisa ngajarin gitu. Terus saya akhirnya datang ke gurunya, terus saya belajar 10 motif mahfatu itu 3 hari. Terus pulangnya saya sudah bawa kain dari Jogja. Kainnya kan masih putih ya, beserta pewarnanya namanya Remasol, sama obatnya namanya Waterglass. Itu saya di rumah itu saya suwei Mas, setengah meter gitu. Saya nyoba motif ini nyelupnya gini, kalau motif ini nyelupnya gini, warnanya saya mix seperti ini gitu. Jadinya banyak motif yang saya hasilkan. Kadang ibu-ibu itu berpikiran, maaf ya, kalau beli baju, terus waktu arisan kok sama dengan tetangganya. Akhirnya kadang itu terus ditaruh aja. Loh ini tadi kayak tetanggaku. Udah kan nggak mau pakai ya mereka. Kalau saya mungkin ya seperti itu. Saya pinginnya buat baju sendiri sebenarnya waktu itu. Saya biar nggak beli di mall-mall. Biasanya dulu memang saya beli di mall. Maaf kayak Matahari kayak gitu. Tapi setelah kenal dengan motif Shibori dan kainnya saya itu katun 100% Mas. Jadi Shibori itu kalau katunnya tidak 100% itu nggak bisa diproses. Jadi harus dikorek dulu, jres gitu. Kalau leleh itu berarti ada nilonnya, itu nggak bisa diproses. Jadi kalau kain saya jamin itu 100% katun. Nah itu saya buat motif-motif gini. Ya seperti yang saya pakai gini kalau di toko kan pasti nggak ada. Saya buatnya sekali gitu. Modalnya ya sedikit Mas, wong satu gulung itu kira-kira cuma 4 juta. Terus pewarna sama obatnya itu sekitar 1 juta. Mungkin kalau yang banyak modalnya itu ya rak-rak kayak gitu ya, gantungan-gantungan gitu. Kalau itu kan saya niati pakai baju sendiri yang nggak dikembarin orang gitu loh. Kalau konsumen kok menikmati, alhamdulillah jadi rezeki saya gitu. Alhamdulillah, saya itu di Maklun. Sebenarnya yang berpotensi pesanan banyak itu malah di Maklun Mas. Waktu itu saya kenalan dengan orang di jalan gitu. Bu, saya produksi apa? Produksi batik ini seperti ini, saya kasih Instagramnya. Bu, saya buatkan 100 ya Bu ya. Tapi jangan dikasih merek Kiran. Terus saya bilang gini, iya Bu nggak apa-apa, yang penting penjualannya. Kalau saya kan begitu. Jadi nggak penting atas nama Kiran gitu, nggak penting. Yang penting kirim itu waktu itu kirim di Bali, di Denpasar ya. Waktu itu saya nggak boleh ngasih label, ya udah nggak apa-apa. Nah ternyata kemarin itu ada orang yang jalan-jalan ke sana ketemu dengan daster saya. Jadi dari saya itu 60.000, harga partai di sana udah 110. Tapi nggak apa-apa, itu rezeki mereka. Yang penting saya itu produksinya terus-menerus bisa belanja kain lagi gitu. Tapi ada Mas yang di Kalimantan itu kirim Mama 100 gitu. Dia kirim label Mas, kirim label yang di belakang sini. Jadi butiknya dia apa gitu, dikirim. Nanti Bu, tolong jahitin ya Bu ya, gitu. Alhamdulillah, 100 potong lagi. Kain Shibori itu awalnya putih, teknis melipatnya itu dari Jepang. Jadi bukan ilmu Indonesia gitu, bukan. Nanti sampean bisa di internet bisa lihat bahwa Shibori itu melipat, mengikat, mencelup itu secara ilmunya dari Jepang. Kain putih kita lipat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi atau jajaran ginjang. Nanti tergantung kita itu mencelupannya di pewarna gimana. Pakai obat yang namanya Waterglass itu untuk membuat motifnya.
Kalau ekoprint itu kainnya putih, terus kita fermentasi semalam. Terus kalau pewarnanya itu kan semua dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya dari kayu nangka. Kalau di sini kayu nangka kan cuma dibuang-buang aja gitu ya, Mas. Kalau di Jogja tidak. Saya kan belinya semua dari impor dari Jogja. Kayu nangka sudah diberambut kecil-kecil itu, terus nanti kita godok semalam, kita endapkan, baru kainnya itu diletakkan di situ, dikum 1 malam. Habis itu kainnya putih dibentangkan, kita kasih daun-daun, kita tutup dengan kainnya sudah diwarna itu nanti kan ditransfer warnanya, Mas. Jejaknya itu daunnya itu. Nanti terus digulung-gulung-gulung sampai seperti lontong, terus kita solasi, kita steam 2 jam. Kalau ekoprint lebih ribet, Mas. Pernah sih ada TKW Hongkong gitu minta dikirim misal gitu. Bu, sini dingin gitu, nanti ibu kirim ya ke Taiwan, ke Hongkong gitu, pernah. Selain itu juga kalau di Indonesia semua kabupaten insya Allah pernah saya kirim. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Kalau di Surabaya, Malang, Jakarta itu biasa ya. Kalau selama ini kan saya produknya daster, gamis, outer ya, terus gaun seperti ini yang di belakang saya itu gaun. Itu waktu itu fashion show di GOR, Mas. Terus bisa untuk tas, dompet gitu. Inovasinya seperti itu. Jadi saya ikut UMKM waktu itu tahun 2021. Setelah pandemik lah, Mas. Pandemik sudah selesai. Saya bergabung dengan Persatuan UMKM. Waktu itu di Dinkop itu dikasih fasilitas NIB kayak gitu loh, Mas. Waktu itu saya di NIB. Terus kalau waktu ada pelatihan di Disperindak, itu saya dikasih fasilitas merek. Nah, habis itu Ibu nanti baju-bajunya bisa didisplay di Dekranasda, tapi lewat Disperindak. Setelah itu saya ya majang produk saya di sana ya. Ternyata Ibu Bupati beserta Ibu PKK yang lain, kalau ada tamu dari luar kota bawa 1 bis gitu, itu dipromosikan, Mas. Ini batik Kiran asli buatan Tulungagung kayak gitu. Alhamdulillah itu ya laris per bulan gitu. Saya mesti di story oleh Mbak Dekra kayak gitu. Alhamdulillah laris, Mas. Jadi di sana saya ada produk saya. Jadi di sana saya titip produk beserta goodie bag itu kan ada nomornya Kiran gitu. Itu kadang ibu-ibu yang pulang dari sini kan kadang PKK Batu, PKK mana gitu. Ya kadang menghubungi saya, Bu, saya kemarin beli di Dekranasda Tulungagung, apakah bisa pesen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Puspitasari Heru Suseno. Saat ini saya menjadi PJ Ketua Dekranasda Kabupaten Tulungagung. Dekranasda Kabupaten Tulungagung berlokasi di titik 0 km Kabupaten Tulungagung, di mana Dekranasda ini mewadahi berbagai UMKM yang ada di Tulungagung. UMKM yang ada di Tulungagung terdiri dari berbagai produk, mulai dari batik, kerajinan, kemudian juga makanan dan minuman. Dan semua itu terwadahi pada display yang ada di Galeri Dekranasda Kabupaten Tulungagung. Selain galeri yang ada di titik 0 km, kami juga berupaya untuk mempublikasikan berbagai produk yang ada yang diwadahi oleh Dekranasda Kabupaten Tulungagung. Di antaranya berbagai produk kerajinan, ekoprint, kemudian batik yang cukup terkenal, kemudian Tulungagung sebagai kota marmer, dan juga berbagai produk makanan minuman yang dihasilkan oleh UMKM dengan kemasan yang cukup baik, memenuhi syarat dari sisi syarat kemasan, kemudian juga memenuhi izin edar BP POM dan juga halal, dan juga produk-produk yang dihasilkan juga berkualitas. Melalui publikasi ini kami berharap produk yang dimiliki oleh UMKM Kabupaten Tulungagung bisa lebih dikenal oleh masyarakat sehingga meningkatkan kualitas dan tentunya pemasaran dan penjualan dari produk yang dihasilkan. Tentunya dengan meningkatkan penjualan dari UMKM ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan ekonomi di Tulungagung pada umumnya. Jadi kalau yang dinaungi oleh Dekranasda, khususnya yang ada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
kemudian juga ada yang di bawah Dinas Koperasi dan UMKM. UMKM-nya sebanyak 139.000. Kok banyak? Karena di situ terdiri dari pedagang PKL, kemudian pedagang-pedagang dan juga pelaku usaha. Sedangkan untuk IKM yang memang pelaku usaha memang melakukan produksi sebanyak 9.422. Bedanya IKM ini memang betul-betul pelaku yang menghasilkan produk. Kalau untuk lingkup Tulungagung sendiri untuk meningkatkan kecintaan, kemudian pemasaran, kita melalui Dekranasda, galeri yang ada di sini, biasanya setiap kali ada tamu yang datang, saya ajak ke galeri. Kemudian kita tiap tahun juga ada kegiatan Batik Fashion Carnival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Jadi semua menggunakan batik asli Tulungagung, kemudian dibuat dengan berbagai desain yang layak untuk menjadi fashion show. Tapi memang perlu ada upaya lebih lanjut untuk lebih mempromosikan. Yang saya rasakan begitu masuk Tulungagung, saya melihat batik khususnya luar biasa, produknya kualitasnya bagus, motifnya juga kualitasnya bagus. Kemudian pada saat saya masuk di Galeri Dekra ini, saya melihat produk makanan minuman yang luar biasa. Artinya luar biasa itu jenisnya banyak, dengan kualitas produk yang bagus, kemasannya juga bagus. Dengan kemasan yang bagus itu artinya sudah layak untuk dijual keluar, untuk dipromosikan. Ya memang ada beberapa yang mungkin perlu perbaikan, tetapi itu semua kan berproses. Tapi pada saat awal saya di sini, saya melihat produknya itu sudah bagus. Kita masih ada upaya untuk membuat galeri di JLS. Jadi Pemkab itu sedang membangun rest area. Jadi harapannya kita punya galeri di sana yang bisa menangkap wisatawan untuk membeli oleh-oleh di galeri sana. Selain itu juga mungkin ini publikasi melalui YouTube ini yang saya harapkan nantinya bisa mengangkat UMKM Tulungagung. Semoga produk-produk dari UMKM Tulungagung bisa terus meningkat kualitasnya dengan harapan nantinya bisa memperluas dan meningkatkan pemasaran yang tentunya akan berimbas pada perekonomian di Kabupaten Tulungagung sehingga bisa meningkatkan dan memajukan Kabupaten Tulungagung. Kalau selama ini yang rame itu dasternya, Mas. Sebab ibu-ibu itu di rumah mesti dasternya ada 10-an. Katanya baju dinas gitu loh. Jadi dibanding kalau kain cibori atau ekoprint itu kadang asosiasi seragam kantor, seragam dinas kayak gitu. Tapi kalau setelan terus daster itu sangat rame. Saya dulu itu ceritanya kontraktor, Mas. Jadi saya insinyur. Sebenarnya saya nggak ada kaitannya dengan ilmu saya di kuliahan, Mas. Jadi kontraktor saat itu waktu pandemik itu otomatis kan semua sepi ya. Nggak ada pekerjaan. Terus saya ngapain di rumah? Terus yaitu saya produksi daster sama one set itu. Tapi banyak, Mas, produksi saya kan ada mukena, ada sarung. Kalau sarung itu ramenya waktu itu mau lebaran. Orang-orang ngasih persenan gitu loh. Pesen 100 potong gitu. Sarung saya katun, Mas. Jadi nggak ada yang ngembarin. Anti melorot kalau saya itu promosi gitu. Kita kan sering fashion show ya, Mas. Kadang fashion show kalau ada acara Tulungagung, festival kayak gitu kita ikut. Kita bawa 4 model, 5 model, atau ikut di ajang provinsi kayak gitu ya. Mama saya launching baju. Biasanya kan baju saya motif ini. Waktu itu saya launching baju polos sininya ini bermotif terus kudungnya gitu loh, Mas. Itu saya launching di Surabaya, ada 12 model. Ya mungkin dari situ orang mengenal saya, Mas. Waktu saya fashion show gitu turun itu, Bu minta nomornya, Bu minta nomornya, saya mau pesen satu keluarga gitu. Saya heran itu ya pertolongan dari Allah ya. Ya Allah, Bu jenengan itu loh rumahnya nyempil di gang kecil gitu. Tapi alhamdulillah tetap dicari sama orang-orang. Kan biasanya orang kalau kesini gitu WA dulu. Bu Novi ada di rumah. Sebab saya ini kan maaf ini sampingan. Jadi saya tetap mengerjakan CV saya. CV saya sejak berdiri tahun 2003 sampai sekarang. Itu ada pengadaan barang dan jasa. Jadi catering, pengadaan seragam sekolah. Kadang ya batik saya ini pakai CV saya. Nanti pakai e-katalog, Mas. Cuma ya waktu itu pandemi kan nggak ada garapan, nggak ada proyek sama sekali tuh, Mas. Kayak hidup harus tetap berjalan.
Jadi memutar otak itu alhamdulillah bisa untuk makan lah dari daster, bisa untuk tahun ini saya umroh bersama anak saya. Ya alhamdulillah dari hasil daster sama wanset ini loh Mas. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya bicara ya nyamannya itu saya nyaman di Kiran Galeri Mas. Sebab kalau di CP itu resikonya kan dengan birokrasi ya. Tapi kalau di daster saya fine-fine aja, nyaman aja. Kalau gini kan pokok pesanan saya selesaikan, langsung bayaran. Berapa persennya kita bagi ke yang berhak, 2,5%. Nanti terus selain itu saya celengi Mas. Saya mikirnya akhirat Mas. Jadi mungkin kita besok mati, kita nggak bisa kesempatan untuk ibadah gitu ya. Jadi per transaksi itu mesti saya menyisihkan. Barusan pulang minggu kemarin umroh. Ini saya udah harus nyelengi lagi Mas umroh entah kapan itu berangkatnya. Jadi harus diimbangi gitu loh Mas maksud saya. Ya. 2,5 itu harus kita keluarkan dari harta kita Mas. Itu insya Allah sama Allah nanti diberkahi dan ditukar yang lebih-lebih gitu. Umpama ada pesanan 10 juta gitu ya, itu 2,5%-nya kita keluarkan aja. Nggak usah eman, wong itu haknya mereka fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang di luar sana gitu. Seperti halnya orang Jawa Mas, orang tua dulu. Ayamnya sampean ucul, sampean godak, sampean capek Mas. Tapi kalau sampean kasih pur, sampean taruh aja, nanti si ayam mesti datang Mas. Jadi sampean nggak usah lari kan, ibaratnya seperti itu. Kalau kita mengeluarkan memang haknya mereka, bukan hak kita, itu nanti sama Allah malah diganti yang lebih-lebih. Jadi kalau hari raya gitu kita keluarkan zakat mal kita. Kalau pas kurban kita juga kurban kambing, sapi gitu. Sebab ya saya ingat kalau semua rezeki kita dari Allah. Nanti kalau kita mengeluarkan kambing waktu hari raya Idul Adha, kan itu jadi naikkan kita waktu di akhirat nanti gitu. Kita ya nggak munafik, kita ya tetap cari uang ya di dunia ya. Tapi kita genggam dunia untuk urusan akhirat gitu menurut saya. Ya pentingnya itu dari kecil anak saya juga saya tata gitu. Gaji kamu 2,5% walaupun kamu belum punya suami, masih gadis, itu harus sisihkan. Itu hak mereka, jangan dimakan. Itu biar halal, biar barokah. Ya kalau banyak pun kalau nggak barokah kan percuma Mas. Saya cuma kadang itu kalau Jumat berkah itu saya membuat bonusan gitu loh Mas. Atau diskonan. Diskon 30% itu malam Jumatnya itu sudah saya umumkan di WhatsApp atau di status Instagram itu. Jumat berkah, Kiran Galeri 30%. Minimal ibu-ibu yang pengen punya daster dari saya atau baju produk dari saya kan minimal sudah mengeluarkan sedikit uangan Mas, nggak utuh gitu loh harganya gitu. Perputaran uangnya, sebenarnya kalau satu bulannya itu mungkin ya income-nya sekitar 10-15 Mas. Tapi kan kita per bulannya harus nyisihkan minim itu ya 2 juta lah. Nanti kalau buat umroh mungkin 15 bulan kan sudah bisa buat umroh tuh Mas. Sebab saya tahu umur itu kita hanya antri mati gitu. Kita mengisinya ya dengan gimana ya Mas berbuat baik sama orang, sama kita banyak-banyak beribadah lah gitu. Ya kita kalau bisa kan tabungan jangan diambil ya Mas buat anak-anak. Sebaik-baiknya mayat itu kan yang meninggalkan harta tuh Mas. Jadi anak saya tuh udah saya daftarkan haji gitu. Itu kan jariah buat saya. Kadang makanya saya tuh ngajar di SMK 1 gitu dipanggil ya Mas. 28 kelas gitu. Bu ini satu berapa? Udah 100 saja. Seperti halnya beli kain. Saya berpikir 3 jariah yang tidak akan mati ketika kita meninggal tuh nggak akan berhenti kan. Ilmu yang bermanfaat, jariah sama anak yang mendoakan orang tua. Menurut saya itu celengan saya gitu. Makanya kalau jenengan mau, Bu saya ajarin si Bori, siap dengan ikhlas ilmunya saya kasihkan Mas. Jenengan cuma ganti kain sama pewarnanya aja. Mungkin itu jariah dari saya gitu loh Mas. Semua itu Allah yang ngatur. Walaupun dia nanti buka butik seperti saya, itu berarti kan rezeki jenengan. Itu kebetulan suami saya itu waktu corona itu meninggal Mas. Iya kena COVID. Waktu anak saya kuliah, masih 4 semester itu, suami saya meninggal. Jadi ya saya berjuang sendiri gitu loh.
Untuk semester UKT, untuk kebutuhan yang selama ini dihandle suami kan harus saya yang handle. Berat badan saya 88 dulu. Setelah ditinggal kan ya langsung turun drastis gini, tinggal 70. 2 orang anak. Yang satu masih kecil, yang besar di UB ya waktu itu. Teknik sipil juga seperti saya. Saya berjuang untuk bayar UKT itu kan ya banyak. Terus tiap bulannya untuk makan kos itu sendiri. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian udah lulus. Alhamdulillah langsung bekerja Mas di IKN. Tapi sekarang di Jakarta, di BUMN. Saya tuh lihat anak-anak waktu ditinggal suami itu nggak tega ya kalau saya mau nikah lagi gitu. Jadi saya harus menyelesaikan studi anak saya. Sebab nanti kalau nikah kan nanti pikirannya bercabang ya. Tenaga juga bercabang. Jadi sekuat tenaga saya membiayai anak-anak. Dan saya nggak terpengaruh dengan apapun. Yang penting anak saya selesai kuliah dan sukses sampai kerja. Wis gitu. Saya cuma gini Mas prinsipnya. Berbisnis jangan pakai uang hutang. Umpama uang hutang itu kita dapat nanti hanya untuk membayar angsuran, kita dapat untuk bayar angsuran. Jadi berapapun laba saya, keuntungan saya, itu ya cukup buat untuk makan. Tapi kan enggak mikir angsuran. Saya kalau ngomongin teman-teman gitu, kalau bisa itu nggak usah hutang bank lah, nanti sampai nyarikan bunga, terus tiap bulannya harus menyisihkan uang segini-segini. Jadi umpama mau bisnis ya kecil-kecilan aja dulu lah, jangan langsung utang bank terus besar membangun suatu bisnis gitu, jangan. Arep piye-piye kita harus cari berkahnya uang itu Mas. Kemudian di bisnis kontraktor sama di Kiran Galeri nggak ada pinjaman sama sekali? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada, sepeser pun nggak ada. Jadi kalau punya uang di tabungan itu memang untuk modal kontraktor kan, kalau modal kontraktor itu minim 200-300 kayak gitu. Itu nggak boleh diuti-uti. Makanya itu dari hasil daster. Sama kadang kan saya ngajar, dipanggil dinas gitu. Itu kan ya ada honornya nanti gitu. Kalau saya cari berkahnya aja Mas, nggak usah banyak, yang penting berkah saya cukup gitu. Tantangannya hidup itu mengalir kan. Wes menurut saya nggak ada tantangan. Umpama orang, Mbak Novi, saya pesen ini 50, seminggu harus jadi. Siap Bu. Tidak ada kata tidak siap buat saya. Walaupun itu tadi saya lihat stok kain, loh habis. Saya sudah nguber-nguber Cinone yang ada di Jogja. Mas, hari ini kirim ya. Ini saya transfer segini. Nanti harus hari ini kirim, nanti lewat itu loh Mas saya kirimannya. Kalau lewat kereta api kan cepet toh. Saya transfer, sana kirim. Terus saya langsung itu melipat. Malam pun saya lakukan. Yang penting pelanggan saya itu, saya bilang siap berarti komitmen siap gitu. Saya nggih ngumun karena saya pasrah ke Allah. Seperti halnya anak Mas. Anak itu dikasih lahir kepada kita. Mesti sak sangune. Jadi kita jangan, anakku kuliah iki biayanya sampai jangan. Karena biaya kuliah di situ juga ada namanya jariah kan. Jadi saya tidak berpikir, ya Allah ini gimana, enggak. Ya Allah, saya engkau beri kehidupan seperti ini, mesti jenengan sudah ada jawabannya. Sudah ada jalan keluarnya gitu. Nanti kita kalau sambat, nanti Allah ya iki diwehi rezeki kok malah ngene gitu kan. Jadi menurut saya nggak ada tantangan. Yang penting saya itu tiap hari posting Mas, pamer penjualan. Menurut saya kalau saya hanya pamer produksi, percuma Mas. Orang mesti bilangnya, halah pamer produksi tok, kapan payune? Lah kita harus pamer transferan, ya kan gitu. Biar dipercaya orang kan. Wah Bu Novi tiba-tiba payune akeh. Nah kan gitu kan orang. Oh berarti saya tak pengen belilah. Orang yang sebelumnya nggak mau beli, pengen beli sebab ternyata banyak penggemarnya gitu. Jadi saya kalau orang kesini datang saya video seret. Alhamdulillah tamu berikutnya. Gitu tok. Jadi dalam sehari saya mesti posting tamu yang kesini. Walaupun rumahnya nyepet lah, itu mesti alhamdulillah terima kasih Bu, semoga berkah. Jadi orang biar tahu bahwa itu saya terjual, bukan hanya penjual, iya toh.
pertanyaan seperti itu tak jawab dengan status saya yang orang-orang beli. Waktu orang-orang milih daster gitu kan mesti kilaf toh Mas. Kilaf akhirnya pakai kiris ya gitu. Alhamdulillah kiris mengilafkan ibu-ibu kayak gitu caption saya. Gitu orang-orang suka Mas kayak gitu. Nah kalau nggak kayak gitu, kita penjual loh Mas kan harus pamer. Bukan pamer kekayaan, pamer penjualan. Sebab kita penjual. Hanya itu Mas, saya nggak pernah, ayo Bu datang ke sini. Nggak pernah saya. Saya kadang itu pengen follower TikTok saya udah 1.000 lebih gitu, pengen live gitu ya Mas. Tapi kadang waktunya nggak ada. Cuma kadang ya terus cuma di Instagram aja. Produk-produk saya posting. Alhamdulillah cukup Mas. Menurut saya ya Allah menjawab doa-doa saya Mas. Ya saya yakin itu untuk menghidupi keluarga itu tadi. Tapi sekarang kan sudah bangkit lagi, proyek sudah ada lagi, Alhamdulillah. Masih bangkit lagi, tapi kan ya belum senormal yang dahulu. Saya itu orangnya cukup bersyukur kan Mas. Jadi nggak muluk-muluk gitu, nggak. Cuma ya semoga produk saya itu tetap diterima oleh konsumen, terus pelanggannya banyak, yang kulaan juga banyak, walaupun maklun juga enggak apa-apa. Tapi saya ini sudah melebarkan sayap, insya Allah. Itu ada yang pesen kemarin 100 potong itu polos Mas. Polos, tapi itu saya belinya dari Bandung. Jadi itu rayon tuwil impor. Mereka pesen di saya, beserta labelnya sudah dikasih saya. Itu alhamdulillah ya jalan. Jadi bukan hanya motifnya Shibori sama Ecoprint, tapi juga polos itu Mas. Ternyata orang-orang yang kesini polos juga suka. Jadi kedepannya mungkin saya mau memproduksi yang polos-polos juga. Ya menyesuaikan permintaan konsumen. Mungkin ya ini saya buat nanti untuk pensiun lah istilahnya, untuk mengisi hari-hari saya. Memang kalau orang itu kalau nggak ada gerak, itu kan sama halnya dengan peso itu kedul loh Mas. Jadi untuk mengisi hari-hari tua saya, mungkin saya beri kegiatan kayak seperti ini aja. Anak-anak kan punya pilihan sendiri Mas, saya nggak bisa memaksa ya. Sampai akhir hayat lah. Ya pesan saya kalau jadi wirausaha gini seperti saya itu tetap semangat. Kalau pesan saya ndak usah hutang, modalnya ndak usah hutang. Kita serahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah bahwa usaha yang kita mulai ini semoga diridhoi dan diizinkan oleh Allah untuk menghidupi keluarga beserta kita bisa sedekah gitu. Saya owner dari Kiran Galeri yang bertempat di Mbago, Tulungagung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.